Bismillah, alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wassalatu wabarakatuh. wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena nikmat, karunia, taufik dan hidayah diberikannya, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian Sirah Nabawiyah yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Fahri Permana hafizahullah taala. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan insyaallah kepada kita semua sebagai umatnya. Insyaallah pada malam hari ini kita akan mengkaji kembali Sirah Nabawiyah yang akan disampaikan oleh Ustadz Fahri Permana hafizahullah taala. Dan untuk kesempatan kali ini akan membahas mengenai utusan Quraisy menghadap Abu Thalib, insyaallah. Sebelum mulai kajian, mohon maaf, izinkan kami untuk menyampaikan kembali adab-adab di dalam bermajelis taklim ya, atau di majelis ilmu, meskipun ini dilakukan secara online. Yaitu yang pertama, kita luruskan niat, insyaallah ikhlas karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, juga menjaga adab dalam menuntut ilmu, ya. Jadi mendengarkan apa yang disampaikan Ustaz secara sungguh-sungguh, kemudian tidak menjadi kemerobahan mungkin karena ini online gitu ya, jadi mungkin sambil tiduran atau apa seperti itu. Kemudian senantiasa kita mengikat ilmu dengan mencatat, insya Allah dari yang disampaikan oleh Ustaz Fahri akan banyak faedah-faedah yang kita bisa catat dan insya Allah kita bisa amalkan. Tak lupa pula kita doakan selalu Ustaz Fahri Permana beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk kita semua sebagai kaum muslimin. Selanjutnya, Fahri Tafadhol Masykura untuk Ustaz Fahri Permana menyampaikan materinya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, kawan-kawan sekalian, jamaah majelis taklim Ashabul Hijrah dimanapun antum semuanya berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali pada majelis yang mulia ini, majelis al-ilm, untuk melanjutkan kajian kita membahas Sirah Nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, merujuk pada kitab yang disusun oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri yang berjudul Ar-Rahiqul Makhtum, yang telah diterjemahkan oleh berbagai penerbit yang ada di negeri kita ini. Adapun kitab yang menjadi rujukan terjemahan pada kajian kita adalah yang diterbitkan oleh Pustaka Darul Haq Jakarta dengan judul Ar-Rahiqul Makhtum, Sirah Nabawiyah, Perjalanan Hidup Rasul yang Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan di malam hari ini kita sampai pada pembahasan utusan Quraisy menghadap Abu Thalib. Telah kita sampaikan sebelumnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya dakwah yang dilancarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sungguh memiliki dampak yang cukup signifikan. Pelan tapi pasti kaum muslimin atau orang-orang yang ada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam perlahan-lahan menerima dakwah beliau. Pelan tapi pasti. Artinya yang ada adalah pertambahan. Ya, pertambahan yaitu
orang yang masuk Islam. Setiap waktu bertambah. Tidak ada yang berkurang. Tidak ada yang murtad. Justru mereka tatkala mendapatkan ujian semakin kokoh keimanannya. Mereka orang-orang yang lemah disiksa. Orang-orang yang kuat dan memiliki kemampuan, mereka bisa melewati ujian tersebut. Minimalnya mereka dicela, dicaci, dihina. Tapi tidak ada kontak fisik. Bagi orang-orang yang memiliki kemampuan, kekuatan. Namun bagi orang-orang yang lemah, maka mereka menjadi sasaran empuk dari penyiksaan orang-orang Quraisy. Setelah kita sebutkan beberapa kejadian-kejadian yang sangat menyedihkan. Bagaimana mereka disiksa, ada yang sampai dibunuh. Waliyadzubillah. Ini semua ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah menunjukkan betapa biadabnya orang-orang Quraisy terhadap para du'afa dari kaum muslimin. Namun tetap saja ketika mereka ini telah disiksa sampai pada batas kemampuan ketahanan mereka, mereka tetap beriman. Kaum muslimin yang mereka telah melewati siksaan tersebut, mereka tetap beriman. Justru mereka semakin yakin dengan keimanan. Inilah yang menjadikan orang-orang Quraisy geleng-geleng kepala. Berbagai cara sudah dilakukan, tidak membuat mereka jerah. Tidak membuat mereka meninggalkan agamanya. Oleh karena itu, satu-satunya orang yang harus bertanggung jawab akan hal ini adalah Rasulullah SAW. Satu-satunya orang yang harus mempertanggungjawabkan hal ini adalah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang-orang Quraisy pun datang kepada Abu Thalib untuk membicarakan hal ini. Orang-orang Quraisy datang kepada Abu Thalib karena Abu Thalib lah yang memberikan jaminan perlindungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelumnya telah kita sampaikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pada detik itu masih dihormati, masih dijaga kehormatannya. Jadi orang-orang Quraisy itu hanya menyiksa orang-orang yang lemah saja. Adapun orang-orang yang kuat, orang-orang yang memiliki jaminan keamanan, mereka tidak berani untuk yaitu memperlakukan semena-mena. Namun karena kesabaran mereka telah habis, mereka akhirnya membicarakan hal ini kepada Abu Thalib, paman Rasulullah SAW, yang menjamin keamanan beliau. Baik, kita bacakan penjelasan dari Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala, mengutip yaitu penjelasan dari Al-Imam Ibn Ishaq, salah seorang pakar sejarah, yang juga kitab beliau dijadikan rujukan di dalam penulisan Sirah Nabawiyah. Ibnu Ishaq berkata, sekelompok tokoh bangsawan kaum Quraisy menghadap Abu Thalib. Kenapa Abu Thalib? Karena Abu Thalib adalah orang yang menjamin keamanan Rasulullah. Lalu berkata kepadanya, wahai Abu Thalib, sesungguhnya keponakanmu Muhammad telah mencaci Tuhan-Tuhan kita, mencela agama kita, menganggap kita menyimpang dan menganggap nenek moyang kita sesat. Ya, karenanya engkau hanya punya dua alternatif, dua pilihan, mencegahnya atau membiarkan kami dan dia menyelesaikan urusan ini. Ya, jadi ini ancaman orang-orang Quraisy kepada Abu Thalib. Kamu yang hentikan aktivitas keponakanmu atau kita yang turun tangan. Sesungguhnya kondisimu adalah sama seperti kami. Tidak sependapat dengannya. Oleh karena itu kami berharap dapat mengandalkanmu dalam menghentikan. Iya benar ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimanapun juga Abu Thalib tetap berada di atas agama orang-orang Quraisy. Jadi dari segi akidah, orang-orang Quraisy ini sama dengan Abu Thalib. Namun dari segi sikap jauh berbeda. Abu Thalib bersikap
terbuka, sehingga perbedaan antara keyakinannya dan keyakinan keponakannya itu dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Abu Thalib tidak beriman kepada Rasulullah, tapi juga tidak memusuhi Rasulullah. Ya, jadi silahkan jalan sendiri-sendiri. Nah ini, sedangkan orang-orang Quraisy tidak mau. Mereka tidak mau dengan keberadaan umat Islam yang semakin bertambah. Mereka tidak rela tatkala Tuhan-Tuhan mereka ditinggalkan. Tatkala budaya mereka ditinggalkan. Mereka tidak mau. Pokoknya mereka inginnya Muhammad, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, menghentikan aktivitas dakwahnya, agar ibadah-ibadah yang mereka lakukan tetap makmur dan tradisi-tradisi yang mereka kerjakan tetap terjaga. Inilah yang mereka inginkan. Maka Abu Thalib berkata kepada mereka dengan tutur kata yang lembut dan menjawabnya dengan jawaban yang halus dan baik. Setelah itu mereka pun akhirnya undur diri. Sementara itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap melakukan aktivitas seperti biasanya, menampakkan agama Allah dan mengajak manusia kepadanya. Jadi dalam kondisi seperti ini Abu Thalib tidak merespon keinginan mereka. Abu Thalib tidak menerima usulan mereka. Jadi diabaikan begitu saja. Hanya dijawab secara simbolis saja. Ya, hanya dibalas formal. Ya, mohon maaf atau apa. Yang jelas Abu Thalib tidak menggubrisnya. Nah, Abu Thalib berkata kepada mereka dengan cara yang lembut. Ya, menunjukkan memang Abu Thalib orang yang terhormat. Nah, tapi karena Nabi SAW masih melakukan aktivitas dakwahnya, maka orang-orang Quraisy tidak dapat berlama-lama sabar manakala melihat Rasulullah SAW terus melakukan aktivitas dan dakwahnya. Ya, jadi kok nggak ada perubahan. Abu Thalib sudah didatangi, sudah diberikan dua pilihan, kamu yang menghentikan keponakanmu atau kami yang turun tangan. Tapi ternyata tidak ada tindakan. Maka hal itu pun menjadikan mereka datang kepada Abu Thalib untuk kedua kalinya. Ya. Kali ini dengan cara yang lebih kasar dan keras daripada sebelumnya. Ya. Jadi tidak ada perubahan pada diri Rasulullah SAW dan dianggap Abu Thalib tidak mampu menghentikan dakwah keponakannya. Akhirnya orang-orang Quraisy datang kepada Abu Thalib untuk kedua kalinya dan dengan ancaman yang lebih keras. Ancaman yang lebih keras dan lebih serius. Sampai-sampai di sini dituliskan kaum Quraisy mengultimatum Abu Thalib. Ultimatum ini menunjukkan ini ancaman yang tidak bisa diremehkan. Ya, pendekatan yang pertama kayaknya masih belum cukup ya untuk membuat Abu Thalib ini ambil tindakan. Maka perlu diultimatum. Kita bacakan, para pemuka kaum Quraisy kembali mendatangi Abu Thalib. Seraya berkata kepadanya, wahai Abu Thalib, sesungguhnya usia, kebangsawanan dan kedudukanmu bernilai di sisi kami. Ini sudah mulai membawa apa? Kehormatan ya. Jadi sudah mulai serius. Dan sesungguhnya pula kami telah memintamu menghentikan polah keponakanmu. Namun engkau tidak mengindahkan. Demi Allah, sesungguhnya kami tidak sabar lagi atas perbuatan mencela nenek moyang kami. Perbuatannya mencela nenek moyang kami. Jika engkau mencegahnya sendiri atau sesungguhnya kami tidak menganggap kami sesat dan mencemooh Tuhan-Tuhan kami. Ya, kecuali jika engkau mencegahnya sendiri atau kami yang akan membuat perhitungan dengannya dan denganmu sekaligus. Setelah itu kita lihat siapa di antara dua pihak ini yang akan binasa. Ya, jadi orang-orang Quraisy tidak main-main sekarang. Ya.
Dan sekali lagi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang mereka ucapkan sekali lagi ini adalah fitnah. Khususnya dalam perkara mencela nenek moyang. Rasulullah SAW tidak pernah mencela sesembahan mereka. Rasulullah SAW hanya menjelaskan kesyirikan. Hanya menjelaskan kesyirikan adalah perbuatan yang zalim. Kesyirikan adalah dosa besar. Karena hanya Allah lah yang berhak untuk disembah. Hanya Allah lah yang berhak untuk kita ibadahi. Menjadikan sembahan-sembahan selain Allah ini adalah kesyirikan. Maka tinggalkanlah kesyirikan tersebut. Ya, tapi mencela, memprovokasi, menghina, justru Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi kita yang mulia SAW. Ya. Rasulullah dilarang untuk mencela Tuhan-Tuhan mereka. Karena itu akan berdampak mereka akan mencela Tuhan kita dengan cara yang zalim. Oleh karena itu alasan mereka didasari dengan kebohongan. Ya, mereka hanya tidak suka dengan eksistensi umat Islam. Oleh karena itu mereka memfitnah Rasulullah SAW dengan cara yang tidak benar. Nah, akhirnya Abu Thalib pun merasa berat dengan ancaman ini. Diultimatum dengan sedemikian seriusnya, Abu Thalib pun akhirnya mendatangi Rasulullah SAW. Ya, dan berkata kepada beliau, wahai keponakan, sesungguhnya kaummu telah mendatangiku dan mengatakan ini dan itu kepada. Maka kasihanilah aku dan dirimu juga. Janganlah engkau membebaniku dengan sesuatu yang tak mampu aku lakukan. Akhirnya Abu Thalib meminta keponakannya, itu Nabi kita Muhammad SAW, untuk mengalah. Ya, kasihanilah diriku dan dirimu. Ya, menunjukkan kalau Abu Thalib juga sayang kepada Rasulullah SAW. Khawatir kalau nanti orang-orang Quraisy nekat, maka yang susah adalah Abu Thalib dan juga Nabi SAW sendiri. Maka ini permintaan Abu Thalib. Maka Rasulullah SAW mengira, berpendapat kalau ternyata pamannya sudah tidak mampu untuk membela dirinya lagi. Jadi merasa berarti pamanku Abu Thalib sudah pudar pembelaannya terhadap diriku. Sudah enggak mampu lagi melindungi diriku. Akhirnya beliau SAW menjawab dengan jawaban yang penuh ketegasan. Kata Nabi SAW kepada pamannya, wahai pamanku, demi Allah, andai kata mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku. Artinya, kalaupun mereka mau menimpakan kepadaku bulan dan matahari, agar aku meninggalkan urusan ini, yaitu dakwah, ya, mereka mengancamku dengan siksaan supaya aku mau meninggalkan dakwah ini, niscaya aku tidak akan meninggalkannya hingga Allah memenangkannya atau aku binasa karenanya. Jadi ternyata Nabi kita Muhammad SAW tidak kenal menyerah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya beliau SAW benar-benar hanya mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memerintahkan beliau untuk berdakwah. Terus apapun yang terjadi, urusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau yakin apa yang beliau bawa ini datangnya dari Allah, sehingga beliau merasa kalaupun nanti berhasil, ya kemenangan ini datangnya dari Allah. Kemenangan ini datangnya dari Allah. Atau kalau ternyata beliau dianggap gagal mengemban tugas sehingga beliau binasa, beliau berada di jalan kematian yang benar. Maka mudah bagi Rasulullah. Ya, aku tidak akan meninggalkan dakwah ini. Biarlah Allah yang memutuskannya. Apakah aku akan dimenangkan atau aku akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal ini, beliau dalam keadaan yaitu sambil menangis. Ya, bahkan menangis terseduh-seduh.
Lalu beliau meninggalkan pamannya, namun ternyata pamannya memanggilnya. Dipanggilkah Nabi SAW, dan ketika beliau datang, pamannya Abu Thalib berkata, pergilah wahai keponakan. Katakanlah apa yang kau suka. Demi Allah, sekali-kali aku tidak akan pernah menyerahkanmu kepada siapapun. Jadi ternyata Abu Thalib akhirnya apa? Tetap teguh pada pendiriannya. Abu Thalib tetap mau membela Rasulullah SAW sampai titik darah penghabisan. Ya, dan berarti kan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semangat yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata ini mengalir kepada Abu Thalib. Dan yakinilah, Abu Thalib tatkala menyampaikan permohonan ini kepada Nabi SAW, itu sebenarnya karena sayangnya beliau kepada Rasulullah. Ya, bukan semata-mata untuk keselamatan dirinya. Meskipun tadi sudah kita sampaikan, Abu Thalib mengatakan, kasihanilah diriku dan dirimu. Tapi sebenarnya yang lebih dikhawatirkan adalah Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah adalah keponakan yang paling disayangi oleh Nabi SAW. Bahkan lebih disayangi daripada anaknya sendiri. Sehingga Abu Thalib menyampaikan hal itu agar Nabi SAW tidak mendapatkan bahaya. Karena sayangnya kepada Nabi SAW. Namun ternyata tatkala Nabi SAW mengambil sikap tegas, tidak takut bahaya yang akan dihadapinya, maka Abu Thalib pun mendukungnya. Jadi sungguh luar biasa. Ya, rasa kasihan yang diungkapkan oleh Abu Thalib kepada Nabi SAW ternyata dibalas dengan keteguhan hati untuk tetap tegar di atas dakwah. Ini menjadikan Abu Thalib pun akhirnya kembali mendukung Rasulullah SAW. Sehingga Abu Thalib merangkai bait-bait puisi. Ya, katanya, demi Allah mereka semua tidak akan dapat menjamahmu. Yaitu orang-orang Quraisy tidak akan dapat menjamahmu, hai keponakanku. Hingga aku mati berkubang tanah. Sampaikanlah dengan lugas urusanmu, tiada celah bagimu. Karenanya bergembiralah kamu dan bersukacitalah. Jadi dukungan penuh dari Abu Thalib kembali didapatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekali lagi ini hal yang menarik ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Abu Thalib mempersilahkan keponakannya untuk berdakwah, di sisi lain Abu Thalib masih tetap di atas agama nenek moyang, agama kesyirikan. Ya. Dan sudah pernah kita sampaikan, di antara hikmah tetapnya Abu Thalib di atas agama nenek moyang, tidak masuk Islam, di antara hikmahnya ya, adalah dengan cara ini Abu Thalib masih mendapatkan kehormatan dari orang-orang Quraisy. Karena seandainya Abu Thalib masuk Islam, maka Abu Thalib sudah jatuh kehormatannya di mata orang-orang Quraisy, sehingga dia disamakan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi nggak dihargai. Otomatis orang-orang Quraisy akan lebih mudah untuk apa menghancurkan Nabi SAW. Tapi karena Abu Thalib masih seakidah dengan mereka, jadi masih ada apa harganya menurut mereka. Nggak mungkin kan mereka memerangi tokoh Quraisy yang juga masih berpegang pada agama nenek moyang. Ya, karena yang dimusuhi hanya Rasulullah SAW. Yang dibenci hanya Rasulullah SAW karena keislamannya. Nah, sehingga seandainya Abu Thalib Islam, maka ini juga apa? Akan menjadikan orang-orang Quraisy membenci Abu Thalib. Nah, jadi dilema. Ya, dilema. Dan ini hikmah yang luar biasa. Dengan adanya keberadaan Abu Thalib tetap di atas agama kekufuran, maka ini menjadi daya tawar tersendiri bagi orang-orang Quraisy. Sehingga mereka tidak langsung bisa
mencederai Rasulullah SAW. Meskipun nanti pada akhirnya mereka nggak peduli lagi dengan kehormatan Abu Thalib. Taib. Dan lagi-lagi kaum Quraisy mendatangi Abu Thalib. Ini sudah keberapa? Ketiga kalinya ya. Tatkala kaum Quraisy melihat Rasulullah SAW masih terus melaksanakan aktivitasnya, taulah mereka bahwa Abu Thalib tak berkeinginan untuk menghentikan pembelaannya kepada Rasulullah SAW. Ya, dan hatinya telah bulat untuk memisahkan diri dan memusuhi mereka. Jadi orang Quraisy sudah sadar Abu Thalib ini nggak bisa ditekuk lagi sudah, nggak bisa diandalkan. Maka sebagai upaya untuk membujuknya, mereka membawa Imarah bin Al-Walid bin Al-Mughirah ke hadapannya. Siapa dia? Seorang pemuda. Ya. Jadi mereka melakukan tawaran untuk Abu Thalib. Apalah dibawa seorang pemuda yang bernama Imarah bin Al-Walid bin Al-Mughirah. Lalu berkata, "Wahai Abu Thalib, sesungguhnya ini ada seorang pemuda yang paling gagah dan tampan di kalangan kaum Quraisy. Ambillah dia dan engkau boleh menjadi penanggung jawab dan pembelanya. Jadikanlah dia sebagai anakmu, maka dia jadi milik. Lalu serahkan kepada kami keponakanmu Muhammad yang telah menyelisih agamamu dan agama nenek moyangmu." Ya, serahkan Muhammad. Karena dia telah mencerai-beraikan persatuan kaummu dan menganggap sesat mereka agar kami bunuh dia. Ini adalah barter manusia dengan manusia di antara kita. Lihat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Cara yang ditempuh oleh orang Quraisy ini cara yang luar biasa. Ya, bisa dikatakan cara yang menjatuhkan kehormatan keluarga. Ya, bagaimana mungkin keponakan yang disayangi mau ditukar dengan orang lain? Meskipun orang lain itu lebih gagah, lebih tampan, lebih cerdas, padahal tidak. Tidak ada yang melebihi kehebatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini hanya pengakuan mereka saja sepihak. Ya, Imarah tidak lebih hebat daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang-orang Quraisy berusaha untuk membujuknya. Ya, ambil anak ini, jadikan dia sebagai anakmu. Ya, dia akan berkhidmat padamu, silakan kau bela, tapi serahkan keponakanmu untuk kami bunuh. Maka tentu saja tawaran ini ditolak mentah-mentah oleh Abu Thalib. Abu Thalib menjawab, "Demi Allah, sungguh tawaran kalian tersebut sesuatu yang murahan. Apakah kalian ingin memberikan kepadaku anak kalian ini agar aku beri makan dia demi kalian? Sementara aku memberikan anakku agar kalian bunuh? Demi Allah, ini tidak akan pernah terjadi." Ya, ini adalah penghinaan yang luar biasa. Keluarganya sendiri diserahkan untuk dibunuh, sedangkan keluarga orang lain ya diberikan apa? Layanan, dilindungi, dibela. Apa-apaan ini. Dan telah kita sampaikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal yang menjadikan Abu Thalib tetap teguh membela keponakannya, lalu pernah kita sampaikan insyaallah bahwasanya keadaan orang-orang Quraisy secara khusus dan orang-orang yang tinggal di Jaziratul Arab secara umum adalah seperti ini. Mereka benar-benar membela kehormatan keluarga. Mereka rela mati demi keluarga. Mereka rela berperang demi membela anggota keluarga mereka. Ya, siapapun dia, selama dia memiliki nasab dengan kita, maka dia patut untuk dilindungi, patut untuk dibela. Dan ini adalah budaya dari orang-orang Arab, budaya dari orang-orang Quraisy. Maka dari Abu Thalib ya tidak tergoda dengan tawaran murahan itu. Ya, sebaik-baiknya pemuda tadi tetap tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan
Rasulullah SAW yang memiliki hubungan darah dengan Abu Thalib, anak saudaranya Abdullah. Maka ini adalah tawaran yang murahan dan tidak akan pernah dipenuhi oleh Abu Thalib. 6. Kemudian Al-Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdul Manaf berkata, demi Allah wahai Abu Thalib, kaummu telah berbuat adil terhadapmu dan berupaya untuk membebaskanmu dari hal yang tidak engkau sukai. Jadi apa sebabnya aku lihat engkau tidak mau menerima sesuatu pun dari tawaran mereka. Ya, inilah orang-orang Quraisy ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Secara fitrah jelas-jelas ini pasti ditolak, tapi mereka nggak tahu malu. Mereka menghalalkan berbagai macam cara. Pokoknya demi Muhammad menghentikan dakwahnya, tawaran remeh pun mereka ajukan kepada Abu Thalib. Masih saja ada pembenaran. Lu mereka kalau udah berbuat baik kepada kamu, wahai Abu Thalib, kan ada gantinya. Nah, seperti itu. Ya kalau nggak diganti. Ya kalau ponakanmu kami ambil, tapi kamu nggak diganti dengan orang lain. Nah, ini luar biasa. Jadi orang-orang Quraisy sangat percaya diri kalau mereka telah memberikan balasan yang setimpal. Maka lagi-lagi Abu Thalib menjawab, demi Allah kalian bukannya berbuat adil terhadapku. Akan tetapi engkau telah bersepakat untuk menghinakanku dan mengkonfrontasikanku dengan kaum Quraisy. Karenanya lakukanlah apa yang ingin kalian lakukan. Ya, jadi Abu Thalib menjawab dengan tegas, tidak akan menerima tawaran pertukaran manusia. Ini adalah penghinaan terhadap keluarganya Abu Thalib. Maka manakala kaum Quraisy gagal dalam perundingan tersebut dan tidak berhasil membujuk Abu Thalib untuk mencegah Rasulullah SAW dan menghentikan laju dakwah beliau, maka mereka pun memutuskan untuk memilih langkah yang sebelumnya telah berupaya mereka hindari dan mereka jauhi karena khawatir akan akibat serta implikasinya, yaitu langkah mencelakakan Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Langkah terakhir, langkah pamungkas kalau cara baik-baik tidak bisa ditempuh adalah cara yang terakhir, yaitu melakukan penindasan kepada Rasulullah SAW. Yang nanti pada akhirnya, akan terjadi Rasulullah SAW akhirnya terancam keselamatannya. Mereka pun mulai berani untuk melecehkan Rasulullah SAW. Nah, kita bacakan. Kaum Quraisy akhirnya membatalkan sikap pengagungan dan penghormatan yang dulu pernah mereka tampakkan terhadap Rasulullah SAW semenjak munculnya dakwah Islamiyah di lapangan. Memang sungguh sulit merubah sikap yang terbiasa dengan kebengisan dan kesombongan untuk berlama-lama sabar. Maka dari itu mereka mulai mengulurkan tangan permusuhan terhadap Rasulullah SAW. Sebagai implementasinya, mereka melakukan berbagai bentuk ejekan, hinaan, pencemaran nama baik, pengaburan, keusilan, dan lain sebagainya. Perhatikan masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dahulu, yang dihina, yang dilecehkan, yang ditindas, yang dicela itu bukan Rasulullah. Rasulullah masih terjaga nama baiknya. Cuman mereka Mereka yaitu bergumam saja. Nggak suka dengan perbuatannya Rasulullah. Sehingga yang jadi korban adalah orang-orang kecil. Yang menjadi sasaran kebencian mereka adalah orang-orang lemah dari kaum muslim. Itu yang mereka serang. Adapun pribadi Nabi SAW, mereka tidak berani. Ya, sebelum adanya
3 pertemuan orang-orang Quraisy kepada Abu Thalib. Jadi kehormatan Rasulullah masih terjaga. Namun ketika 3 kali pertemuan gagal menghasilkan kesepakatan, akhirnya mereka mau tidak mau menghinakan diri mereka sendiri dengan melanggar apa yang dahulu mereka telah lakukan. Mereka dahulu telah ridha kepada Nabi SAW. Mereka dahulu telah menggelari Nabi dengan Al-Amin, orang yang amanah. Sekarang itu mereka tinggalkan. Nah, kemudian tentunya sudah menjadi lumrah bila yang menjadi garda terdepan dan ujung tombaknya adalah Abu Lahab. Kita berbicara pelecehan orang-orang Quraisy secara umum ini tidak terjadi setelah atau sebelum adanya 3 pertemuan kepada Abu Thalib. Jadi setelah 3 pertemuan itu barulah orang-orang Quraisy berani mencela Rasulullah. Tapi kalau kita cermati sebenarnya ada di antara orang Quraisy yang dari awal sudah menghina dan melecehkan Rasulullah SAW. Yaitu Abu Lahab. Ya, sebab dia adalah seorang pemuka Bani Hashim. Dia tidak pernah memikirkan pertimbangan apapun sebagaimana yang selalu dipertimbangkan oleh tokoh-tokoh Quraisy lainnya. Ya. Jadi karena Abu Lahab ini masih memiliki hubungan nasab dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi dia merasa percaya diri. Kalaupun Abu Lahab ini mencela Rasulullah yang juga keponakannya, ya ini kan keluarganya sendiri. Ya, jadi bisa dikatakan Abu Thalib merasa santai saja, karena yang dicela ya ponakannya sendiri, keluarganya sendiri. Tapi orang-orang Quraisy secara umum melihat Nabi SAW bukan hanya dari segi individu personal saja, tapi dilihat dari segi apa? Kekeluargaannya dengan Nabi SAW. Siapa di balik Rasulullah? Ada Abu Thalib, ada Bani Hashim, ada keluarga besar Nabi SAW. Ya, sehingga orang-orang Quraisy berpikir jauh. Kalau Nabi SAW itu dicelakai, nanti mereka akan berhadapan dengan keluarga besarnya Rasulullah SAW. Bisa perang saudara nanti. Makanya mereka menahan. Orang-orang Quraisy berusaha untuk menempuh jalur damai. Ya, karena sudah menyangkut Rasulullah dan keluarga besarnya. Sallallahu alaihi wasallam. Adapun Abu Lahab nggak peduli. Abu Lahab tidak berpikir sejauh itu. Makanya dia sejak awal dia sudah melakukan tindakan yang tidak benar terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling berani menentang Rasulullah ya Abu Lahab. Dia adalah musuh bebuyutan Islam dan para pemeluknya. Sejak pertama dia sudah menghalang Rasulullah SAW sebelum kaum Quraisy berkeinginan melakukan hal itu. Setelah kita ketahui di muka sebagaimana perilaku Abu Lahab terhadap Nabi SAW di majelis Bani Hashim dan di Bukit Sofa. Masih ingat ya? Jadi ketika Abu Lahab itu mendengarkan ucapannya Rasulullah SAW tatkala menyampaikan dakwah tauhid di atas Bukit Sofa, ini sudah lama ini ya. Abu Lahab mengatakan, alihada jama'tana, wahai Muhammad, apa karena untuk ini kau kumpulkan kami? Ya. Jadi satu-satunya orang yang berani lantang menyela Rasulullah SAW adalah Abu Lahab. Yang lainnya diam, tidak komentar. Ya, tidak menolak secara terang-terangan. Tapi juga nggak nerima. Jadi orang-orang Quraisy yang lain itu masih menjaga sikap. Bagaimanapun juga Nabi Muhammad SAW adalah orang yang terhormat. Apapun yang beliau sampaikan yang itu menyinggung perasaan mereka, mereka tahan. Ya, jadi mereka masih menghormati Rasulullah. Tapi Abu Lahab tidak berani mengatakan alihada jama'tan. Ya, tabbanlah. Apakah karena masalah ini kau kumpulkan kami? Semoga engkau celaka wahai Muhammad. Nah, ini yang terjadi. Demikian pula perlakuan Abu Lahab yang sungguh
menampakkan atau menampakkan permusuhan kepada Nabi SAW adalah kedua putra beliau. Kedua putra beliau dahulunya itu adalah suami dari putri-putrinya Rasulullah SAW. Ya, putra Abu Lahab yang bernama Utbah dan Utaibah ini adalah suami dari putri Rasulullah SAW, Ruqayyah dan Ummu Kulsum dulunya. Jadi sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul, ada hubungan besan ya antara Rasulullah SAW dengan Abu Lahab. Jadi Rasulullah dan Abu Lahab ini adalah besan. Putrinya Rasulullah dinikahi oleh putranya Abu Lahab. Bahkan dua putri beliau dinikahi dengan dua putra Abu Lahab. Namun tatkala beliau diutus menjadi Rasul, Abu Lahab memerintahkan kepada dua anak lelakinya untuk menceraikan istrinya dengan cara yang kasar dan keras. Meskipun kalau kita pribadi mungkin ini jalan terbaik. Agar putri-putri Rasulullah SAW tidak berada di bawah kekuasaan orang-orang musyrik. Ya. Jadi kita secara pribadi mungkin merasa ini jalan terbaik daripada kedua putri Rasulullah itu masih dipertahankan sebagai istri dari orang musyrik, musuh Allah, lebih baik cerai. Nah ini. Tapi bagaimanapun juga cara seperti ini adalah cara yang menghinakan. Ya. Nah seperti itu. Demikian pula ketika Abdullah. Siapa Abdullah? Putra keduanya Rasulullah SAW. Saat Abdullah meninggal dunia, Abu Lahab gembira dan mendatangi semua kaum musyrikin untuk memberitakan perihal Muhammad yang sudah menjadi orang yang terputus keturunannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang hal ini di dalam surat Al-Kautsar. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad al-Kautsar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fashalli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Tuhanmu dan menyembelihlah untuk Tuhan. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang mencelamu dialah yang abtar. Apa abtar? Terputus. Jadi ayat ini adalah pembelaan kepada Rasulullah SAW. Sekaligus kabar gembira agar Nabi SAW tidak bersedih. Bagaimanapun juga ditinggal mati anak laki-laki, ini perkara yang menyedihkan bagi Nabi SAW. Dengan beliau tidak memiliki anak laki-laki, maka beliau tidak memiliki garis keturunan laki-laki untuk meneruskan nasabnya. Nah, Abu Lahab merasa ini adalah hal yang menyenangkan. Melihat Nabi nggak punya keturunan dari darah laki-laki, ini hal yang menggembirakan. Sehingga senangnya luar biasa. Dan Nabi diolok-olok sebagai orang yang abtar. Lihat Muhammad abtar. Muhammad orang yang tidak punya keturunan laki-laki. Ya, tidakkah kita ingat di masa jahiliyah melahirkan atau memiliki anak wanita ini adalah aib. Jadi mereka orang-orang Quraisy begitu menginginkan agar mereka memiliki anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki maka senangnya luar biasa, karena ini akan bisa dijadikan sebagai penerus nasab. Tapi kalau ada anak wanita yang dilahirkan, maka mereka akan kubur hidup-hidup. Ini adalah hal yang telah diabadikan di dalam Al-Quran. Ya, apa kata Allah SWT? Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan ketika anak bayi yang dikubur hidup-hidup itu wanita, ditanya bi ayyi dzambin qutilat, karena dosa apa dia dibunuh. Inilah keadaan orang-orang jahiliyah, membunuh anak-anak perempuan mereka.
Nah, maka ketika Rasulullah SAW tidak memiliki anak laki-laki, ini dijadikan bahan olok-olokan oleh Abu Lahab. Namun ternyata Allah membela Nabi kita yang mulia SAW. Bahkan Allah sebutkan, inna syani'aka wal abtar, justru orang yang mencelamu wahai Muhammad dialah yang abtar. Dan sekarang buktinya ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW masih nyambung terus namanya disebut. Ya, berapa banyak dari kaum muslimin yang bersolawat memuji Nabi SAW. Betapa banyak Nabi SAW mendapatkan pahala dari ilmu yang bermanfaat yang beliau sebarkan. Tapi sebaliknya, ketika disebut nama Abu Lahab, maka sudah menjadi simbol keburukan. Ya, Abu Lahab tidak disebut namanya kecuali untuk dihinakan. Kecuali untuk disebutkan keburukannya. Kecuali diperkenalkan bahwa dia adalah tokoh kesesatan. Maka benar kata Allah SWT. Justru Abu Lahab lah yang terputus kebaikannya. Dia tidak meninggalkan sedikit pun kesan-kesan baik bagi orang yang masih hidup. Tapi Nabi SAW justru nyambung terus. Tidak terputus kebaikan-kebaikan. Nah ini. Dan juga disebutkan di atas bahwa Abu Lahab selalu menguntit di belakang Rasulullah SAW saat musim haji. Dan di pasar-pasar sebagai upaya mendustakannya. Dalam hal ini, Tariq bin Abdullah al-Muharibi meriwayatkan suatu berita yang intinya bahwa yang dilakukannya tidak sekedar mendustakan Rasulullah SAW, akan tapi lebih dari itu, dia juga memukuli beliau dengan batu hingga kedua tumit beliau berdarah. Ya. Jadi di awal-awal dakwah Rasulullah disebutkan dalam riwayat ini ternyata Abu Lahab sudah melakukan kekerasan fisik kepada Rasul. Abu Lahab saja ya. Abu Lahab saja. Yang lainnya orang-orang Quraisy masih menghormati Nabi. Ternyata Abu Lahab sudah terdepan dalam masalah ini. Istrinya tidak kalah dahsyatnya permusuhannya kepada Rasul. Ya, wa mar'atuhu, dan istrinya yang memiliki kunyah Ummu Jamil binti Harb bin Umayyah, saudara perempuannya Abu Sufyan. Tidak kalah pula frekuensi permusuhannya terhadap Nabi SAW dibanding suaminya Abu Lahab. Dia pernah membawa duri lalu disebarkan di jalan yang akan dilalui oleh Nabi SAW. Ya, luar biasa. Jadi sebelum Nabi SAW mau melintas jalan, si Ummu Jamil ini istri Abu Lahab menyebarkan duri. Jadi biar kalau Nabi lewat nanti apa tertusuk duri. Nah seperti itu. Ya, bahkan juga di depan pintu rumah beliau pada malam harinya. Jadi durinya apa? Diletakkan di depan pintu Rasulullah. Biar nanti pas Nabi keluar, kakinya tertusuk duri. Kemudian dia adalah sosok perempuan yang galak. Selalu mencari Rasulullah SAW. Mengarang berita dusta dan berbagai isu. Menyulut api fitnah. Serta mengorbankan perang membabi buta terhadap Nabi SAW. Oleh karena itulah Al-Quran menjulukinya sebagai Hammalatal Hatab. Pembawa kayu bakar. Ya, pembawa kayu bakar. Ketika dia mendengar Al-Quran yang turun mengenai dirinya dan suaminya, tabat yada Abi Lahab wa tab. Intinya itu celaan kepada Abu Lahab, kan begitu. Dan juga wa mar'atu hammalatul hatab, istrinya sang wanita pembawa kayu bakar, fi jidha hablum min masad, di lehernya terdapat tali dari api neraka. Nah, ketika mendengarkan surat ini, Abu Lahab dan istrinya panas, emosi. Datang kepada Rasulullah SAW yang sedang duduk bersama Abu Bakar di dekat Ka'bah. Ya, tidak lupa juga dia membawa segenggam batu di tangannya. Namun ketika dia berdiri di hadapan keduanya, Abu Bakar dan Rasulullah SAW, maka Allah membutakan pandangannya dari beliau sehingga hanya dapat melihat Abu Bakar. Itu termasuk di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ceritanya Abu Lahab ini mendengar surat yang diturunkan
kepada Rasulullah yang menyinggung dia. Surat Al-Lahab. Maka dia pun mendatangi Abu Bakar dan bertanya, mana sahabatmu itu? Padahal di situ ada Rasulullah SAW. Jadi Allah lah yang membutakan pandangannya. Ini mukjizat yang luar biasa. Kata Abu Lahab, aku mendapat berita bahwa dia telah mengejek. Demi Allah, andai aku menemuinya, niscaya akan aku tampar mulutnya dengan batu yang ada di genggamanku ini. Demi Allah, aku adalah seorang penyair. Kemudian dia menguntai bait syair berikut ini, yaitu si tercela yang kami tentang, urusannya akan kami tolak, dinnya yang kami benci, agamanya yang kami benci. Ya. Jadi perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maunya Abu Lahab ini membuat surat tandingan dari Al-Qur'an. Ya, tabbat yada abi lahabi wa tab. Ini kan ayat yang Allah turunkan. Ya, tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, celakalah dia. Ma'agna anhu maluhu wa makasab. Tidak akan mampu menolong dirinya, tidak akan mampu memberikan perlindungan kepada dirinya, hartanya dan apa yang ia kerjakan. Ya, ma'agna anhu maluhu wa makasab. Saya selanaron datalahab. Kelak dia Abu Lahab akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, ayat ini didengar oleh Abu Lahab. Akhirnya dia pun emosi. Nah, setelah mendatangi Abu Bakar, ternyata dia tidak melihat Rasulullah. Padahal ada di sana. Akhirnya dia membuat apa? Syair tandingan. Ya, tapi syairnya nggak ada bagus-bagusnya sama sekali. Ya, si tercela yang kami tentang, urusannya yang kami tolak, dinnya yang kami benci. Ini jauh ya dibandingkan dengan bahasa Al-Quran tadi. Maka inilah yang dilakukan oleh Abu Lahab. Nah, setelah itu, setelah Abu Lahab menyingkir, Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, tidakkah engkau lihat dia dapat melihatmu? Wahai Rasulullah, kenapa dia nggak bisa lihat Anda? Padahal Anda ada di sini. Maka kata Rasulullah SAW, dia tidak dapat melihatku. Sungguh Allah telah membutakan pandangannya dariku. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti akan silih berganti pertolongan-pertolongan Allah diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ada kalanya beliau mendapatkan ujian. Ya. Tapi tidak dengan pembunuhan. Mereka tidak bisa membunuh Nabi SAW. Dan nanti ada kisahnya insya Allah. Hal yang mirip dengan kejadian yang tadi kita sampaikan. Tatkala orang-orang Quraisy mengepung rumahnya Rasulullah, ingin untuk membunuh Rasulullah SAW, maka beliau berhasil lolos dari kepungan mereka. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang melihat keluarnya Rasulullah SAW dari rumahnya. Ya, nah, ini adalah kisah yang luar biasa. Dan sebelum itu terjadi, ternyata Rasulullah pernah juga mengalami hal yang serupa, yaitu tidak bisa dilihat oleh Abu Lahab. Nah, sisi lain ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagi orang yang tidak mau menerima kebenaran, bagi orang yang benci kepada Rasulullah SAW, bisa jadi kejadian ini akan semakin menguatkan tuduhan mereka kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang penyihir. Ya, misalnya kisah ini didengar oleh orang-orang Quraisy yang lainnya, bahwa ada Muhammad tapi nggak bisa lihat di Abu Lahab, maka akan sangat mungkin mereka akan kembali menuduh Nabi SAW dengan seorang penyihir. Bukan benar Muhammad penyihir, ya dia bisa ngilang bahasa kita. Dia bisa menghilang. Padahal itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa kisah yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa penindasan-penindasan. Kita bacakan sebagiannya saja ya.
Di antaranya apa yang terjadi saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di rumah, yaitu Abu Lahab, lagi-lagi Abu Lahab, ya, senantiasa mengganggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abu Lahab di sini bersama Uqbah bin Abi Mu'id, Adi bin Hamra, Ibnu Al-Asda Al-Huzali. Semuanya adalah tetangga-tetangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan seorang pun di antara mereka tidak ada yang masuk Islam kecuali satu orang saja, yaitu Al-Hakam bin Abil As. Ya, termasuk hal yang menyedihkan adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki tetangga-tetangga yang semuanya memusuhi beliau dan orang-orang yang selalu mengganggu beliau. Nah, dan Allah mentakdirkan tidak ada seorang pun dari mereka yang masuk Islam kecuali hanya satu saja. Nah, suatu ketika salah seorang dari mereka ada yang melempari beliau dengan rahim kambing. Ya, rahim kambing, ya, jeroannya kambing gitu ya. Saat beliau sedang sholat. Yang lain lagi pernah memasukkan bangkai tersebut ke dalam periuk milik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terbuat dari batu ketika sedang dipanaskan. Ya. Hal ini membuat Rasulullah SAW memasang penghalang dari batu agar dapat terlindungi dari mereka tatkala beliau tengah melakukan sholat. Jadi jendela rumah beliau itu tidak dibuka, tapi ditutup dengan batu. Agar apa? Mereka tidak bisa melempari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan terkadang beliau dilempari kotoran, ya. Dan terkadang beliau dilempari dengan apa? Ranting dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Bahkan Nabi sampai marah ya dengan membawa ranting, mengatakan, wahai Bani Abdi Manaf, tetangga macam apa yang begini ini kelakuannya. Kemudian bangkai kambing tadi itu diambil pakai ranting lalu dilempar di jalan. Ini diantara kejadian yang pernah dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi ada seorang yang bernama Uqbah bin Abi Mu'id. Dia pernah ditantang, ya, menerima tantangan siapa yang berani untuk meletakkan kotoran hewan di atas punggungnya Muhammad ketika sedang sujud. Akhirnya Uqbah bin Abi Mu'id menerima tantangan tersebut. Dia membawa kotoran tersebut lalu diletakkan di punggung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang apa? Sedang sujud. Dan saat itu ada sahabat Abdullah bin Mas'ud yang juga sahabat yang termasuk sahabat yang lemah. Beliau hanya bergumam di dalam hati ingin untuk membantu Rasul, tapi apa daya. Beliau nggak mampu. Artinya kalau sampai Abdullah bin Mas'ud membela Rasulullah, tentu Abdullah bin Mas'ud akan disiksa. Karena Abdullah bin Mas'ud termasuk di antara orang yang lemah. Ya. Nah, ketika Nabi SAW punggungnya dilumuri kotoran, yaitu kotoran hewan, maka mereka pun berteriak, tertawa, terbahak-bahak. Ya. Dan dalam kondisi masih sujud, Fatimah putri beliau pun datang. Lalu Fatimah dengan telatennya membersihkan kotoran yang ada di atas punggung Nabi SAW dan kepala Nabi SAW. Nah ini. Kemudian Rasulullah berdoa, ya Allah, berilah balasan setimpal kepada kaum Quraisy tersebut. Nah ini. Dan lucunya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang telah mentertawakan Rasulullah SAW tersebut takut dengan doa itu. Ya, mereka gak mengira kalau Nabi kita Muhammad itu akan berdoa dengan doa siksa. Ya, mereka mengira Muhammad ini kan orangnya suka memaafkan, paling gak akan mendoakan macam-macam. Ternyata Nabi SAW berdoa dengan doa siksa. Akhirnya mereka takutnya luar biasa.
dada mereka sesak. Sampai-sampai Ibnu Mas'ud menganggap mereka ini khawatir kalau doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, seperti itu. Bahkan ditambahkan lagi Rasulullah menyebutkan nama satu persatu. Bukan hanya mereka saja, disebut nama satu persatu. Ya Allah, binasakanlah Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Ubah, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'id. Disebutkan nama-nama orang-orang yang berbuat kurang ajar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semua nama-nama yang disebutkan di dalam doa Rasulullah benar-benar apa? Binasa dengan cara yang berbeda-beda. Inilah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang telah melakukan tindakan yang keji kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan masih banyak lagi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang intinya orang-orang Quraisy ini sudah mulai berani untuk mencelakai Rasulullah SAW. Meskipun ini dipelopori oleh Abu Lahab. Jadi Abu Lahab lah orang yang paling bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy masih menahan diri awalnya, tapi melihat Abu Lahab berani ya menawarkan tantangan-tantangan untuk melakukan tindakan yang keji kepada Rasulullah SAW, akhirnya orang-orang Quraisy pun mengikutinya. Sampai pada akhirnya Rasulullah SAW diuji dengan berbagai macam ujian. Namun di sisi lain, kalau sampai perlakuan mereka ini dapat menghilangkan nyawa Rasulullah SAW, maka pasti akan dibela oleh Allah, ditolong oleh Allah. Ya, jadi ini menunjukkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau mukjizat yang diterima oleh Rasulullah SAW itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua perlakuan orang-orang Quraisy itu meleset tidak menimpa Rasulullah. Ya. Ada beberapa kejadian yang diterima oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan beliau diuji. Beliau mendapatkan ujian. Beliau tidak santai ketika berdakwah. Beliau tidak merasa saya pasti ditolong Allah, saya berada di atas kebenaran. Ya, ini menunjukkan Nabi saja diuji, maka apalagi kita. Jangan merasa kalau kita ini sudah memiliki andil dakwah di dalam Islam tidak akan diuji. Nabi kita SAW yang pasti benarnya, yang tidak pernah punya salah, yang akhlaknya mulia saja diuji. Dan ujiannya pun ujian yang berat. Kita paling baru mendapatkan sindiran, cacian, olok-olok. Ya, kita nggak pernah dilempari kotoran hewan. Ya, kita nggak pernah dilempari bangkai hewan. Kita nggak pernah dikasih duri di jalanan. Kalaupun ada, ya ini hanya kecil dibandingkan dengan ujian yang menimpa Rasulullah SAW. Tapi beliau tetap yakin pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan orang-orang Quraisy mampu membunuh Rasulullah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk setelahnya kita akan langsung lanjutkan aktivitas di Darul Arqam. Apa itu Darul Arqam dan apa yang terjadi di sana, insyaallah akan kita lanjutkan biidznillah subhanahu wa ta'ala pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, sampai sini barangkali ada yang mau ditanyakan, disampaikan. Tafadhol, silakan. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Insyaallah banyak sekali faedah yang bisa kita dapatkan dari syirah yang disampaikan oleh Ustaz Fahri Permana ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, para sahabat Ashabul Hijrah, silahkan jika mungkin ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat, ya, atau ini kalau boleh mungkin raise hand juga boleh ya. Silakan. Ya, baik. Sambil menunggu Ustadz, mungkin dimulai dari saya boleh ya Ustadz? Silakan. Ya, kalau dari penyampaian materi tadi kan
terkait dengan Ali bin Abu Thalib ya, Thalib. yang meskipun mungkin dalam posisi beliau masih dalam kesyirikan tapi tetap mendukung dakwah Rasulullah. Nah, mungkin ini sedikit berbeda dengan yang dihadapi saat ini. Mungkin di antara Bapak Ibu para sahabat Ashabul Hijrah ini ada juga yang justru malah dalam tanda petik kurang didukung oleh keluarga, mungkin entah itu mungkin pamannya atau mungkin siapanya gitu ya, yang mungkin karena perbedaan apa namanya pemahamannya mungkin Ustaz ya, keyakinan mungkin ya, seperti itu. Nah, kira-kira kalau seperti demikian kondisinya, bagaimana Ustaz sikap atau mungkin tindakan yang harus kita lakukan? Baik. Jadi jujur saja masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang terjadi antara Abu Thalib dan Nabi kita Muhammad SAW itu bisa dikatakan tidak akan mungkin terulang dalam sejarah. Ya, nggak ada ceritanya orang yang beda keyakinan mampu atau mau membela orang yang menyelisih keyakinannya sampai titik darah penghabisan. Nggak ada ceritanya. Kalau sudah masalah keyakinan, ya sudah, lupa yang namanya keluarga. Seperti Abu Lahab. Ya, Abu Lahab masih punya hubungan keluarga dengan Rasulullah, tapi karena beda keyakinan, enggak. Ya, sudah enggak dianggap keluarga. Ini kebanyakan seperti itu. Adapun Abu Thalib ini kasus unik. Karena memang Abu Thalib orang yang sangat menyayangi Rasulullah SAW. Dan Rasulullah pun sangat menyayangi paman beliau. Ya, tetapi Allah berkehendak lain. Allah memiliki hikmah di dalamnya. Oleh karena itu, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita tatkala memiliki keyakinan yang berbeda dengan apa yang diyakini oleh keluarga kita, maka tentu ini menjadi ujian tersendiri bagi kita. Ya. Dan sekali lagi secara asal memang orang-orang yang tidak sekeyakinan dengan kita akan musuh kita. Itu sudah sunatullah. Jadi jangan lihat Abu Thalib dengan Rasulullah, lihat Abu Lahabnya. Ya. Apakah kita separah itu mendapatkan perlakuan dari keluarga kita? Apakah keluarga kita ada yang seperti Abu Lahab? Apakah kita sampai diperlakukan dengan semena-mena? Semoga saja tidak. Ya paling banter diusir. Ya mungkin kalau ada ya sabar. Ya kan baru diusir. Tidak diinjak-injak, tidak disiksa, ya tidak dibunuh. Ya. Nah, seperti itu adalah hal yang sangat wajar karena memang apa? Masalah keyakinan. Jadi sekali lagi, ya janganlah kita berharap keluarga kita seperti Abu Thalib. Ini permisalan yang jarang, bahkan tidak mungkin terulang dari sejarah. Yang kita lihat adalah secara asal. Orang-orang yang tidak suka dengan dakwah yang benar akan senantiasa memusuhi dan kita harus sabar. Balaslah permusuhan mereka dengan kebaikan. Ini yang diajarkan Rasulullah. Ya, Nabi SAW sampai detik itu tidak membalas. Beliau sudah diperlakukan dengan sempurna, tidak membalas secara fisik. Berdoa wajib kepada Allah. Ya, silakan kalau kita mau berdoa. Ketika kita dihinakan, ketika kita dicela, ketika kita dicaci maki, ketika kita diperlakukan dengan buruk, dipermalukan, kita berdoa, ya Allah, berilah balasan yang setimpal bagi orang yang telah mencaci saya. Ini nggak apa-apa. Tidak masalah, karena kita dizalimi. Nah, seperti itu. Tapi membalas dengan tindakan tidak sebaiknya dilakukan. Ya, agar orang bisa menilai bahwa kita tidak memusuhi orangnya, tapi kita memusuhi dakwahnya. Ya Allah a'lam bishawab. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban yang disampaikan. Barakallah. Izinkan untuk membacakan pertanyaan dari kolom chat Ustaz. Silakan. Yang pertama, Pak Ustaz mau bertanya, Abu Thalib itu kan bukan Muslim ya, tapi mengapa di syair itu menyebutkan demi Allah Pak Ustaz? Ya. Orang-orang Quraisy itu kalau bersumpah menyebut nama Allah. Jadi perhatikan, kenapa mereka dikatakan orang-orang musyrik? Orang-orang musyrik, kaum musyrikin. Karena mereka menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Jadi mereka mengakui Tuhan mereka Allah.
mereka mengakui yang menghidupkan, menciptakan, memberi rezeki Allah. Dan Tuhan yang namanya patut untuk disebut ketika sumpah Allah. Jadi mereka bersumpah demi Allah, demi Allah. Ini hal yang umum. Ya, tetapi di sisi lain mereka melakukan kesyirikan, menyembah berhala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang menjadi sebab mereka disebut orang musyrik. Namanya musyrik itu menyekutukan, menjadikan bersyarikat. Ya, lawannya adalah tauhid. Kalau tauhid itu menomorsatukan, mengesakan, menjadikan Allah satu-satunya, itu tauhid. Allah satu-satunya yang disembah, yang kita ibadahi. Termasuk tatkala kita bersumpah menyebut nama Allah. Tapi orang-orang Quraisy ada kalanya bersumpah menyebut nama Allah, ada kalanya bersumpah menyebut nama Tuhan-Tuhan mereka. Ya, jadi inilah sebab mereka dinamakan musyrik, karena mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan mereka tidak menyembah Allah, mereka menyembah Allah. Mereka menganggap Allah itu Tuhan mereka. Tapi mereka juga menyembah kepada selain Allah. Inilah kesyirikan mereka. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya Ustaz. Barakallah. Selanjutnya ada satu pertanyaan lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hidup orang-orang yang berbuat jahat dan didoakan oleh Rasulullah seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain? Karena ini mungkin yang kekinian Ustaz ya. Kita mendengar kisahnya Kemal Atatürk. Beliau sampai saat ini kisahnya kuburnya itu masih berbau busuk Ustaz. Apakah juga sebagai salah satu contoh mungkin ya yang berbuat jahat akhirnya seperti demikian gitu. Baik. Maaf, pertanyaan sebelumnya Pak. Bagaimana akhir hidup orang-orang yang berbuat jahat dan didoakan Rasulullah seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain. Tadi sudah kita singgung, orang-orang yang namanya disebut di dalam doa Rasulullah semuanya binasa dengan cara yang mengenaskan. Ya, adapun perinciannya tidak disebutkan di sini. Yang pasti doanya Nabi itu makbul, dikabulkan. Ya, bahkan ada suatu kejadian yang mungkin belum disebutkan di sini. Ada seseorang yang didoakan oleh Rasulullah SAW akan dimakan oleh anjing. Ya, doanya sudah lama. Tapi kejadian terjadi setelah beberapa waktu. Jadi orang ini setelah didoakan Rasulullah, ya Allah, karena dia telah mencelakai Rasulullah, maka Rasulullah berdoa, ya Allah, timpakanlah kehinaan padanya, jadikanlah anjing-anjingmu yang memakan dagingnya. Nah, suatu ketika orang ini melakukan perjalanan jauh, di tengah perjalanan dia kepung oleh anjing-anjing. Baru dia sadar doanya Muhammad ini manjur. Akhirnya dia pasrah, akhirnya dia dimakan oleh anjing-anjing. Itu di antara kisah ya, kalau doanya Nabi SAW itu dikabulkan. Adapun orang-orang tadi, ya pasti kita yakini kisahnya kisah yang apa? Yang menyedihkan. Adapun perinciannya bagaimananya, wallahu a'lam bishawab, tidak disebutkan di sini. Ya. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Bapak Ibu silahkan mungkin jika masih ada pertanyaan, insya Allah masih ada waktu ya Ustaz. Ya, silakan, masih ada waktu jika ada yang bertanyakan. Baik. Sepertinya sudah tidak ada Ustaz. Mungkin ada kesimpulan dan nasihat untuk kami Ustaz sebelum diakhiri kajiannya. Nah, tafadhol. Baik. Ma'asyiral muslimin, kawan-kawan rekan-rekan sekalian dari jamaah Majelis Taklim Ashabul Hijrah dimanapun antum berada. Di antara hal yang bisa kita ambil pelajaran dari kajian kita di malam hari ini, hendaknya kita menyadari bahwasanya kebenaran akan senantiasa mendapatkan ujian. Kebenaran akan senantiasa mendapatkan rintangan. Nabi SAW manusia yang sudah paling sempurna di dalam menyampaikan kebenaran, tetap saja beliau dibenci, dimusuhi,
Ya, bahkan beliau sudah mendapatkan kepercayaan sebelumnya. Menjadi orang yang amanah, jujur, terpercaya, semua menghormati Nabi. Tapi tatkala ini bersinggungan dengan keyakinan mereka, maka mereka pun melupakan itu semua. Nah, apalagi kita yang kadang-kadang antara lisan dan perbuatan beda. Ya, kita menampakkan kebaikan, kita mengajak orang kepada sunnah, kita mengajak orang kepada tauhid, tapi amal kita kadang-kadang banyak kurangnya. Maka otomatis hal semacam ini menjadikan kita lebih layak mendapatkan ujian. Dan di sini kita harus pandai-pandai introspeksi. Kekurangan kita, hendaknya kita perbaiki. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala diperbaiki, hubungan kita dengan manusia juga diperbaiki, dan apapun yang kita terima dari ujian dakwah hendaknya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW tidak membalas, tidak membalas cacian dengan cacian, hinaan dengan hinaan, yang diandalkan hanya doa kepada Allah. Itulah senjata kita adalah berdoa kepada Allah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita simpulkan dari kajian kita di malam hari ini. Sabar, tetap teguh di atas kebenaran, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz atas nasihat yang telah disampaikan kepada kami. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat Ashabul Hijrah, kita sudah sampai di akhir kajian malam hari ini, dan kita berdoa semoga kita bisa mengamalkan dari faedah-faedah yang sudah disampaikan oleh Ustaz Fahri Permana Hafizahullah Ta'ala, dan kita juga berdoa semoga kita bisa dipertemukan kembali pada kajian-kajian berikutnya insyaallah. Insyaallah. Mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan yang terjadi pada kajian malam hari ini, dan kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsira untuk semua yang telah hadir di malam hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.